Salam cerita. Imam Al-Ghazali berguru kepada tukang sol sepatu. Tahukah Anda, Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar bergelar Hujatul Islam, yang artinya pembela Islam, pernah berguru kepada seorang tukang sol sepatu. Kisah ini mungkin terdengar aneh, tetapi inilah bukti bahwa ilmu bisa datang dari mana saja, bahkan dari orang-orang yang terlihat sederhana di mata dunia. Imam Al-Ghazali yang hidup pada tahun 450 sampai 505 Hijriah adalah sosok luar biasa dalam sejarah Islam. Beliau tidak hanya seorang ulama, tetapi juga filosof dan pemikir besar yang menyusun ulang pemahaman agama dan filsafat. Namun, meski memiliki kedudukan ilmu yang tinggi, beliau tetap rendah hati dalam mencari ilmu. Kisah ini bermula dari saudaranya Ahmad, yang jarang terlihat sholat berjamaah di masjid tempat Al-Ghazali menjadi imam. Keheranan ini membuat Al-Ghazali bertanya kepada ibunya, meminta agar Ahmad turut sholat berjamaah agar tidak menimbulkan prasangka buruk dari masyarakat. Setelah diminta ibunya, Ahmad pun menurut dan sholat berjamaah di belakang Al-Ghazali. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Di tengah sholat, Ahmad tiba-tiba melakukan mufarokoh atau berpisah dari jamaah. Usai sholat, Al-Ghazali bertanya tentang alasannya. Jawaban Ahmad mengejutkan. Aku melihat engkau dipenuhi dengan darah. Imam Al-Ghazali pun terdiam. Ahmad ternyata mampu melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Saat itu, pikiran Al-Ghazali memang sedang terganggu oleh sebuah permasalahan fikih mengenai darah haid. Ahmad pun menjelaskan bahwa ilmu ini ia pelajari dari seorang syekh yang berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mendengar hal tersebut, Imam Al-Ghazali segera mencari tahu di mana tukang sol sepatu itu berada. Setelah bertemu, ia pun menyampaikan niatnya untuk belajar. Namun, sang syekh yang menyamar sebagai tukang sol sepatu itu meragukan keseriusan Al-Ghazali. Sepertinya kamu tidak akan sanggup menaati perintahku, ujarnya. Dengan penuh tekad, Al-Ghazali menjawab, "Insya Allah, aku sanggup." Syekh itu pun memberikan ujian pertama, yaitu menyapu lantai. Al-Ghazali segera mengambil sapu, tetapi Syekh mencegahnya dan memintanya untuk menyapu lantai dengan tangannya. Tanpa ragu, Al-Ghazali menuruti perintah tersebut. Setelah lulus dari ujian pertama, ujian berikutnya lebih berat. Syekh meminta Al-Ghazali membersihkan kotoran di sekitar tempat itu. Ketika Al-Ghazali hendak melepas pakaiannya untuk digunakan sebagai alat pembersih, Syekh kembali menguji kesungguhannya. "Gunakan pakaian yang sedang kamu kenakan sekarang," perintahnya. Tanpa ragu,
Al-Ghazali hendak menjalankan perintah tersebut, tetapi Syekh menghentikannya. Syekh telah melihat ketulusan dan kerendahan hati dalam diri Al-Ghazali. Ia pun memerintahkan Al-Ghazali untuk kembali ke madrasahnya. Sepulang dari pertemuan itu, Imam Al-Ghazali merasakan perubahan besar dalam dirinya. Hatinya terbuka dan ia merasakan limpahan ilmu dari Allah. Pelajaran yang didapat bukan sekedar tentang pengetahuan, tetapi tentang pentingnya kerendahan hati dalam menuntut ilmu. Kisah ini memberikan banyak hikmah. Pertama, seorang muslim tidak boleh berhenti belajar, meskipun telah memiliki ilmu yang tinggi. Bahkan, Imam Al-Ghazali yang begitu cerdas pun tetap mencari ilmu dari siapa saja. Kedua, pentingnya memiliki guru spiritual yang dapat membimbing dan memperbaiki hati. Dalam tasawuf, hati memiliki peran sentral dalam kehidupan manusia, karena dari sanalah muncul ketulusan dan kebeningan jiwa. Ketiga, kisah ini mengajarkan bahwa ilmu bukan hanya soal akademik atau tekstual, tetapi juga soal pengalaman dan penghayatan spiritual. Imam Al-Ghazali bukan hanya belajar tentang hukum fikih, tetapi juga belajar tentang ketundukan hati, keikhlasan, dan pengabdian. Namun, ada pula pelajaran lain yang bisa diambil. Dewasa ini banyak terjadi penyimpangan dalam hubungan guru dan murid. Ada yang menyalahgunakan kedudukan sebagai guru demi kepentingan pribadi. Bahkan untuk memenuhi syahwat dengan dalil mencari ridho guru, hal ini terjadi karena kekosongan spiritual dalam diri guru tersebut, sehingga nafsu menguasai dirinya. Sebagai pencari ilmu, kita harus berhati-hati dalam memilih guru, sebagaimana Imam Al-Ghazali yang mencari ilmu dari mereka yang benar-benar memiliki hikmah dan kebeningan hati. Salam cerita Naira Loka. Guru terbaik bukan yang selalu berbicara di podium, tetapi yang diam-diam mengajarkan lewat teladan. Kemuliaan bukan pada jabatan atau gelar, tetapi pada keikhlasan dalam mencari kebenaran. Belajar bukan tentang siapa yang lebih tinggi, tetapi tentang siapa yang lebih tulus menerima hikmah. Kesombongan adalah hijab ilmu, dan kerendahan hati adalah kunci pemahaman sejati.